selamat datang di program Insiders bersama saya Frida Litwina. Pandemi COVID-19 telah membawa sejumlah perubahan, terutama di sektor industri dan bisnis. Sejumlah tantangan memerlukan reaksi yang cepat dari pelaku usaha. Simak liputan berikut ini. COVID-19 merebak di kota Wuhan, Tiongkok sejak Desember 2019 menjadi pandemi di awal tahun 2020. Di Indonesia, kasus pertama COVID-19 dimulai pada awal bulan Maret. Sesaat setelah itu, Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan virus corona sebagai pandemi dunia. Tak butuh waktu lama untuk sejumlah negara memberlakukan kebijakan karantina. Industri besar maupun skala rumahan ikut merasakan dampak buruk dari pandemi ini. Aktivitas ekonomi luluh lantah, kegiatan ekspor-impor juga menurun tajam. Presiden Joko Widodo mengingatkan adanya ancaman krisis ekonomi sebagai imbas dari pandemi COVID-19 di hampir seluruh dunia. Untuk itu, Jokowi meminta kepala daerah mengatur penanganan wabah COVID-19 dengan menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga yang berkaitan dengan stimulus ekonomi, terutama untuk usaha mikro, usaha kecil. Ini betul-betul juga provinsi, kabupaten, dan kota juga harus lihat lapangannya. Anggaran untuk ini juga disiapkan. Pemerintah pusat juga menyiapkan, provinsi menyiapkan, kabupaten menyiapkan, kota menyiapkannya berlapis-lapis seperti ini sehingga tidak ada semua yang tercecer. Pemerintah sendiri juga bersiap untuk kembali menggerakkan roda ekonomi. Pemerintah mulai kembali membuka industri retail secara bertahap. Bahkan sejumlah sektor seperti perbankan, minyak, dan jasa juga mulai kembali beraktivitas dan menuruti aturan protokol kesehatan. Protokol kesehatan saat ini menjadi wajib dilakukan untuk di setiap perusahaan. Gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, serta fasilitas umum diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Sektor usaha mulai menerapkan kebiasaan baru atau new normal dalam menjalankan unit usahanya. Sejumlah pekerja terpaksa harus bekerja dari rumah. Rapat menggunakan jalur daring menjadi hal yang lumrah untuk dikerjakan. Penyesuaian kebijakan new normal harus segera diterapkan agar perusahaan bisa berjalan kembali di tengah pandemi COVID-19. Dan sudah hadir bersama kami di studio Iksan Adiwijaya, Director Accenture, dan juga Budiono, Applied Intelligence Lead Accenture. Pak Iksan dan Pak Budiono, terima kasih sudah hadir di studio. Ya, Pak Iksan, kalau kita saksikan tayangan tadi menarik juga ya, ada yang disebut-sebut new normal. Tapi sebenarnya itu new normal apa never normal sih sebenarnya? Ya, memang dari hasil studi yang kita lakukan, ini merupakan suatu fenomena yang akan merubah secara mendasar kehidupan pribadi dan juga kehidupan bekerja dari semua orang gitu ya. Jadi yang makanya kita tidak pakai istilah new normal. Jadi kita bilangnya never normal. Nah, Pak Iksan, dari World Economic Forum, dari desktop review yang dilakukan oleh Accenture Interactive, ini ada 5 temuan. Ada tren yang perlu disikapi. Bisa Anda jelaskan perusahaan apa dan negara mana saja yang ditinjau waktu itu, Pak? Jadi Accenture Interactive study yang kami keluarkan baru-baru ini merupakan hasil analisa kami bersama dengan World Economic Forum. Jadi World Economic Forum itu suatu lembaga global yang terdiri dari banyak negara dan juga perusahaan. Dan analisa itu kemudian kami rangkum dan kami juga lakukan studi dari pakar-pakar kami. Ya, sehingga itu merupakan summary dari sekian banyak case study yang ada termasuk yang dari World Economic Forum. Oke, nah kemudian dari tinjauan Anda, perilaku atau tren apa saja yang paling menonjol yang berubah? Ya, jadi dari hasil Accenture Interactive Study ini ada 5 perubahan mendasar yang perlu kita perhatikan. Oke. Pertama adalah tingkat kepercayaan. Jadi kalau kita perhatikan sekarang, manusia ini kita sebagai konsumen maupun sebagai pekerja mempunyai tingkat kepercayaan yang lebih rendah terhadap apa yang kita konsumsikan sebagai produk yang kita beli, sehingga kita lihat makanya ada global economic slowdown karena orang cenderung untuk di rumah tidak melakukan kegiatan ekonomi gitu. Dan contohnya saja dari makanan, Pak, ya, banyak yang masak di rumah karena tingkat kepercayaan terhadap produk di luar menurun begitu. Betul. Oke. Dan kedua adalah fenomena semua virtual. Jadi ya kita juga sudah rasakan ya bahwa yang
yang diharapkan dari semua konsumen, apakah saya bisa melakukan segala sesuatunya secara virtual, karena segala sesuatunya yang sifatnya kontak fisik merupakan suatu resiko. Ketiga yang kita juga garis bawahi adalah adanya komponen kesehatan dalam semua bisnis. Jadi kalau kita pikirkan bisnis itu selama ini tidak memikirkan kesehatan sebagai suatu core komponen dalam produknya atau dalam kegiatan pekerjaannya, sekarang semua bisnis harus memikirkan. Ya. Seperti tadi ditayangkan ya, masuk pekerja saja harus ada banyak protokolnya. Kemudian juga kalau kita menyediakan jasa, konsumen juga berpikir ulang apakah kalau saya terima barang tersebut, apakah barang tersebut aman. Yang keempat adalah adanya perubahan consumer behavior, karena sekarang semua orang lebih prefer berada di rumah. Jadi kalau kita berada di rumah, apa yang kita butuhkan di rumah dalam melakukan kegiatan ekonomi, apakah itu kita mau belanja atau kita bekerja, itu juga berubah karena kita juga secara environment sudah berubah. Nah, ini bagaimana perusahaan juga bisa jeli memanfaatkan atau melihat kebutuhan konsumer yang berubah dan cara pola pikir mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi. Oke, dan yang kelima tadi Pak? Yang kan kelima, ada 5 ya? Iya, yang kelima yang terakhir adalah adanya fenomena bahwa authority dalam informasi itu menjadi beralih kepada central authority. Jadi kalau kita bandingkan sebelum pandemi, semua orang sangat bergantung pada sosial media. Namun kalau dengan adanya pandemi ini, figur-figur sentral seperti pemerintah itu jadi lebih penting dan lebih reliable. Juga dalam hal ini perusahaan sebelumnya tidak begitu istilahnya mengatur kehidupan bekerja, asal ada jam kerja kita bisa datang kapan aja ya sesuai dengan aturan. Tapi sekarang kan mau masuk kerja, terus bagaimana kita bekerja, terus bagaimana kita berinteraksi dalam lingkungan kantor, itu pun diatur oleh perusahaan. Dan itu memang diharapkan sehingga menimbulkan rasa keamanan dan kesehatan publik, menjamin kesehatan publik. Dan dari hal-hal yang diungkapkan tadi tentunya memerlukan teknologi ini ya, Pak Budiono. Teknologi berpotensi menjadi jawaban, namun banyak juga sektor usaha yang kayaknya belum siap nih untuk menyediakan teknologi atau tidak siap juga untuk beradaptasi dengan teknologi virtual seperti ini. Langkah apa yang harus dilakukan untuk bisa efisien dalam memanfaatkan teknologi? Jadi ini kan sebuah kondisi yang memang tidak bisa dihindari ya. Jadi setiap perusahaan itu pasti punya maturity yang berbeda-beda gitu ya. Apakah memang dia sudah online atau bisnisnya itu 80% didominasi oleh offline dan segala macam. Jadi langkah pertama pastinya dia harus hitung ulang lagi bisnis modelnya. Bagaimana dia berinteraksi dengan pelanggan selama ini yang terjadi offline, itu mulai dipikirkan kembali bagaimana dia bisa shifting ini ke secara online. Gitu. Nah, strateginya akan macam-macam langkah-langkah itu. Ya. Bisa saja dia melihat apakah ada platform pihak ketiga yang sudah mature, yang bisa dijadikan acuan untuk masuk ke situ. Di samping mungkin dia juga harus sudah mulai perusahaan ini membangun capability internal untuk online commerce-nya dia sendiri. Gitu ya. Nah, dari sisi itu, langkah berikutnya, at least dari situ dia bisa mengembalikan setidaknya 10-20% dari traffic yang selama ini hilang gara-gara pandemi, itu bisa kembali lagi ke online itu sendiri, maupun melalui third party platform tadi. Gitu ya. Di sisi lain, berinteraksi dengan pelanggan juga menjadi kunci. Kenapa saya bilang begini? Karena tadi Ihsan sudah menyebutkan orang itu akan melihat brandingnya, apakah ada branding nggak terkait COVID-nya. Dalam arti, kalau saya bisa beli barang dikirim, ada jaminan nggak nih barang itu steril, katakanlah gitu ya. Nah, sehingga itu menjadi cara komunikasi, creativity itu menjadi impact juga, bagaimana nanti dia menggunakan sosial media, teknologi-teknologi tertentu untuk mengkomunikasikan itu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana langkahnya untuk melihat kesiapan pegawainya dalam menggunakan teknologinya, gitu ya. Dari kemampuan orangnya, ke komunikasi antar pegawai, disiapkan, dan segala macam, itu menjadi langkah berikutnya yang memang harus dipikirkan. Bapak-bapak, kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami, Insiders akan kembali usai jeda berikut ini.
Masih bersama kami di Insiders dan Iksan Adiwijaya, Director Accenture, serta Budiono, Applied Intelligence Lead Accenture. Kita akan membahas never normal, bagaimana sebaiknya perusahaan harus merespon situasi saat ini. Nah, ini Bapak-Bapak, Pak Budi mungkin ya bisa menjelaskan, ada data yang menunjukkan terdapat peningkatan penggunaan aplikasi video conference yang sangat signifikan pada saat pandemi. Menurut Anda apakah ini akan mengubah kultur bisnis ke depannya? Pastinya. Jadi pertama yang saya amati adalah perubahan pola pikir. Jadi nanti setiap kali perusahaan itu ada kegiatan atau ada planning untuk kegiatan marketing, workshop dan segala macam, semua pasti berpikir digital first atau online first. Webinar. Gitu ya. Semuanya pasti berpikir begitu nanti. Nah, ini mengubah cara pikir kita beberapa tahun ke depan gitu. Even semua kalau bisa offline itu dihindari gitu. Dampaknya apa? Dampaknya dari sisi anggaran yang semula harusnya dipersiapkan untuk workshop, interaksi, bonding, itu mungkin akan mulai shifting ke investasi ke teknologinya itu sendiri. Di sisi lain memang dari sisi perusahaan juga harus menyiapkan kapabilitas orangnya untuk bisa berinteraksi seperti itu gitu ya. Dan selain itu security menjadi sangat penting. Karena kan kita dari dulu tiap kali kalau masuk kerja di kantor, security semua aman. Orang yang akses data kita tahu. Dengan dibukanya kerja seperti virtual sekarang, itu pekerja kita bisa akses data kita kan dari rumahnya masing-masing. Apa yang menjamin bahwa keamanan datanya ini bisa terlindungi gitu ya. Nah, itu menjadi dampak yang tersendiri yang memang harus mulai dipikirkan oleh setiap perusahaan. Nah, bicara mengenai dari rumah begitu, banyak sekali orang yang akan work from home dan ini tentunya akan menjadi tren bertahun-tahun ke depannya. Teknologi apa yang akan berkembang untuk mendukung work from home ini? Iya, kalau tadi yang saya katakan collaboration tools tadi ya, satu. Iya. Yang kedua memang IoT dan 5G tadi, yang orang itu bisa bekerjanya itu dari rumah, mengontrolnya dari rumah. Dan nanti secara infrastruktur ini memang akan menjadi penting. 5G itu nanti ke depannya lah gitu. Orang bisa mengendalikan bekerja dari rumah, mindahin kontainer menggunakan crane dari rumah dan segala macam. Lalu yang ketiga itu adalah yang menjadi PR, yang ke depannya ini nanti akan banyak perusahaan teknologi akan datang dengan solusinya itu adalah analitik dari si performance dari pegawainya. Kalau saya kerja online, virtual seperti ini, bagaimana saya bisa mengukur bahwa saya tetap melakukan performance yang optimal. Nah, nanti tools-tools itu akan mulai ngedetect itu, seberapa sering kita bicara di conference room-nya. Sepertinya lebih gampang dideteksi kalau online ya Pak ya. Kalau kita datang ke kantor, duduk di kantor aja kan kita tidak ada yang tahu begitu kita mengerjakan apa. Betul, kalau online betul. langsung ketahuan. Jadi itu. ini jadi sebuah poin plus lagi bagi perusahaan untuk bisa monitor, apalagi dengan teknologi analitik sekarang ya. Dan kami kan Accenture kan memang kita punya applied intelligence strategy dan consultancy services, di mana kita memang fokus bagaimana menghadirkan teknologi analitik ini untuk melakukan seperti use case seperti ini gitu. Baik. Nah, salah satu temuan dalam Accenture Interactive Report ini juga mengungkapkan bahwa semua bisnis adalah bisnis kesehatan. Tadi Pak Iksan sudah sempat menyinggung ya salah satu tren yang nantinya akan yang mengemuka begitu. Nah, apakah ini berarti mau tidak mau perusahaan harus mengeluarkan anggaran khusus untuk biaya kesehatan? Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa tidak semua kegiatan bisnis itu kan bisa dipindahkan ke virtual. Yeah. Jadi at some point of the business mungkin harus ada yang melakukan secara fisik, ya kan, baik itu di pabrik atau di bagian logistik tadi, atau yang bersentuhan langsung dengan customer ya, sepertinya kalau misalnya kita ke bank gitu kan, atau kita ke rumah sakit. Dan tentunya perusahaan itu harus menyediakan fasilitas yang cukup untuk bisa mencegah adanya penularan virus ya. Dan kenapa itu menjadi penting? Karena ya resikonya jadi lebih besar kan. Kalau kita lihat ini kan ada misalnya di pabrik, di lingkungan pabrik di mana itu lingkungannya tertutup dan banyak orang. Ada 2-3 orang saja misalnya yang terkena virus, satu pabrik bisa ditutup. Jadi risikonya cukup besar. Nah, di sisi lain juga adalah maksud dari bisnis kesehatan itu adalah tadi contoh misalnya kita juga perusahaan itu harus memikirkan bagaimana layanan produk saya itu ke konsumen itu ada komponen kesehatannya sehingga bisa memberikan jaminan bahwa konsumen mengambil atau membeli jasa saya dengan aman. Dan dalam Accenture Interactive Report ada juga tren mengenai
menciptakan kembali otoritas. Nah, ini otoritas apa yang dimaksud nih Pak? Ya, jadi tadi sempat saya singgung bahwa kalau dalam banyaknya ketidakpastian informasi yang ada sekarang ini, karena sosial media juga cukup banyak informasi yang beredar, sekarang kalau dilihat masyarakat lebih bergantung pada informasi-informasi yang sifatnya lebih resmi, lebih kredibel. Ya, kalau dalam hal ini misalnya secara umum pemerintah ya. Ya dulu kalau kita perhatikan mungkin kalau pemerintah melakukan pengumuman nggak ada yang mantengin ya tiap hari berapa apa yang terjadi, siapa berapa orang yang nambah sakit dan kemudian apa tindakan pencegahan dan segala macamnya. Kemudian di sisi perusahaan sama juga, perusahaan juga kan tidak dalam kebiasaan sebelumnya untuk memberikan sebagai sumber informasi mengenai kesehatan. Ya, kita akan jeda sekali lagi. Insiders masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Insiders. Hal menarik dari kebenaran baru yang diungkapkan Accenture Interactive adalah biaya kepercayaan. Bagaimana perusahaan menyikapi hal ini? Telah tergabung bersama kami Neneng Gunadi, Managing Director Grab Indonesia. Mbak Neneng, terima kasih sudah hadir bergabung dengan bapak-bapak ini ya. Bu Neneng, ada peningkatan kewaspadaan akibat pandemi ini dan ini membuat tingkat kepercayaan yang menurun secara signifikan. Misalnya banyak perusahaan kemudian menunda keputusan bisnisnya. Bagaimana Grab menanggapi hal ini? Oke, mungkin kebetulan Grab kami sudah melakukan berbagai persiapan dimulai dari bulan Februari pada waktu pandemi ini mulai di Cina. Kami sudah mulai dengan membagikan masker kepada driver kami, mitra driver kami, kemudian kami mulai educate kepada mereka. Nih kita harus hati-hati, kita harus prepare mengenai safety dan hygiene gitu. Dan kemudian setelah pandemi itu benar-benar terjadi, mitra driver kami itu sudah mulai biasa gitu dengan menggunakan masker, tapi kemudian juga kami tambahkan dengan hand sanitizer. Karena buat kami safety dan hygiene is very very important gitu kan. Kenapa? Karena baik untuk mitra kami maupun untuk pelanggan kami itu saling berhubungan kan. Jadi pelanggan kami merasa lebih tenang kalau mitra drivernya itu mengerti tentang kesehatan. Jadi sebenarnya kalau kami katakan bukan menunda, tapi kita harus beradaptasi dan agile terhadap pandemi ini. Ya, Bu Neneng, banyak sekali masyarakat yang sangat waspada untuk keselamatannya sekarang ini. Nah, sejauh mana kondisi ini berpengaruh terhadap Grab? Langkah apa yang dilakukan oleh Grab untuk kembali membangun kepercayaan akan keselamatan konsumen? Jadi yang pertama, kami memastikan, jadi kami mengeducate merchant-merchant kami gitu kan, ada SOP-nya, dan juga merchant kami diberi termometer, gun termometer. Untuk apa? Untuk ngecek setiap pagi karyawannya itu temperaturnya berapa gitu kan. Kemudian juga untuk dipakai untuk driver yang mengambil makanannya, dicek juga. Kemudian kami memberi pada merchant seal, sehingga di seal makanannya sehingga aman, tidak ada droplet. Jadi itu si pelanggan merasa sangat aman. Kemudian yang berikutnya itu kan untuk merchant food. Untuk pelanggan-pelanggan Grab bike maupun Grab car, kami juga melakukan pertama adalah memastikan mereka melakukan disinfektasi baik mobil maupun motornya. Kemudian kami juga berinovasi membuat yang namanya Grab Bike Protect. Kenapa? Supaya yakin gitu. Dan itu pun kami juga berinovasi untuk memastikan bahwa si driver itu sekarang self-check. Setiap pagi dia cek dan kemudian pelanggannya itu juga melihat bahwa oh driver Anda temperaturnya pada pagi hari segini. Bagaimana ini Anda merubah strategi marketing mungkin dalam menghadapi COVID-19 ini? Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa bisnis mengenai transportasi
itu terkena dampak yang sangat signifikan. Tentunya itu bisa diketahui oleh semua orang karena pertama kalau yang pelanggan GrabCar itu nggak pernah ke kantor kan, sekarang sebagian besar work from home, berarti turun kan pemasukan dari GrabCar driver. GrabBike apalagi. PSBB bener-bener mereka nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa nganter. Kalau GrabCar sedikit lah masih bisa nganter orang ke rumah sakit atau ke bank gitu kan. Nah kalau GrabBike tidak bisa mengantar orang, betul ya. Jadi apa yang kami lakukan adalah kami berinovasi gimana caranya supaya para mitra kami masih bisa mendapatkan income. Dan pada masa pandemi ini kami sudah meluncurkan beberapa service baru atau inovasi baru dengan adanya GrabMart. Karena tadi sudah dikatakan bahwa setiap orang sekarang lebih senang di rumah dan juga belanja dari rumah, groceries dari rumah, itu bisa dilakukan dengan GrabMart. Kami juga punya layanan baru yang disebut Grab Assistant. Jadi bisa minta tolong supir Grab kami untuk beli apa saja di mana saja, gitu kan? Seperti supir pribadi ya layaknya ya. Jadi itu kan membantu kedua belah pihak, membantu mitra driver, membantu para pelanggan-pelanggan kami. Nah, Bu Neneng, apa kemudian prinsip inovasi Grab ini dalam memanfaatkan teknologi? Ada 3 prinsip dalam inovasi kami. Pertama adalah kita based on apa? Yang important buat Grab adalah safety, keamanan. Jadi apapun mengenai keamanan, itu kita berinovasi. Jadi keamanan untuk stakeholder, nggak cuma customer, nggak cuma mitra, dan juga government. Yang kedua adalah bagaimana inovasi itu berfokus kepada kepuasan pelanggan, kepuasan stakeholder. Jadi terlihat kan tadi bagaimana kita memastikan supaya pelanggan itu nyaman. Jadi apa aja yang bisa kita lakukan. Yang ketiga adalah inovasi is one thing, but then harus juga bisa di-execute. Ya kan? Dan waktu kita execute, kita mereview dengan begitu banyak data sehingga akan terus dan terus diperbaiki. Jadi 3 base buat inovasi kami adalah safety, kepuasan pelanggan dan stakeholder. 3 adalah execution with data. Kalau perusahaan harus berinvestasi pada teknologi apa nih Pak Budiono yang paling penting diterapkan dalam menyikapi perubahan perilaku konsumen ini? Ya, tadi Bu Neneng sudah menjelaskan sangat jelas sekali ya, bahwa Grab itu perusahaan teknologi yang bisa berinovasi dengan cepat. Kuncinya mendengarkan pelanggannya. Mendengarkan pelanggan ini dalam arti teknologi itu punya kemampuan yang biasanya kita sebut sebagai customer analytics. Listening dari social media, listening dari web yang kita punya, dari third-party platform, kita dengerin semua, kita amati behaviornya. Itu menjadi data yang terkumpul sehingga akhirnya menjadi sebuah analytical information dan insight. Kita harus ngapain nih? Itu sebuah teknologi yang harus bisa dilakukan. Yang kedua adalah agility, kecepatan. Kalau kita bayangkan semua perusahaan sekarang itu harus mempunyai teknologi ini sendiri di data center dia, itu cost dan waktunya sangat besar. Sehingga ujungnya akan beralih ke teknologi cloud. Karena cloud itu nanti memudahkan mereka mempunyai percepatan-percepatan untuk mempunyai kapabilitas tertentu yang mungkin dalam 2, 3, 4 minggu tiba-tiba sudah selesai jadi. Mungkin saya yakin di Grab juga bisa melakukan itu karena mungkin backbone-nya sudah cloud semua gitu. Dan terakhir adalah semua data ini kan terkumpul. Sehingga akhirnya memunculkan teknologi big data itu sendiri yang memang mau nggak mau akan menjadi sesuatu yang jadi wajib lah untuk perusahaan itu punya dan untuk diolah gitu. Akhirnya jadi data driven company dia akhirnya. Pertanyaan terakhir nih buat Pak Iksan, langkah penting apa sih Pak yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menyikapi perubahan perilaku konsumen ini dan juga karyawan sebagai aset terpenting bagi perusahaan? Ya, tadi kan sebenarnya di awal saya sudah sebutkan ada 5 perubahan mendasar ya. Jadi tadi Pak Budiono sudah memaparkan dari segi teknologi, tapi sebetulnya pada esensinya adalah nomor 1, perusahaan itu harus lebih mendengar efek dari pandemi ini terhadap consumer behavior dan juga karyawan yang bekerja dalam perusahaannya. Sehingga dari situ perusahaan bisa melihat bagaimana mindset itu berubah dan kemudian bagaimana menyikapinya. Kedua adalah tadi agile ya. Jadi agile itu sebetulnya
kita punya informasi bagaimana konsumen terdampak terhadap pandemi ini, dari tingkat kepercayaan tadi, kemudian mengenai mereka jadi lebih waspada dan juga keputusan itu semua kebutuhan ada di rumah ya, dan segala komplikasi kita kerja di rumah gitu ya. Nah, perusahaan itu kemudian gimana merubah kegiatan bisnisnya dengan cepat sehingga tadi Bu Neneng kasih contoh yang sangat real gitu ya. Mata rantainya kemudian harus cepat diubah untuk menyingkapi perubahan-perubahan yang mendasar itu ya, dari mulai bagaimana customernya menerima jasa kita sampai ke depannya ya, sampai raw material, proses produksinya, proses logistiknya, itu semua harus ditata ulang. Dan itu harus ditata ulang dengan cepat. Itu yang kita bilang tadi agile, apa itu melakukan lewat teknologi atau tidak. Tapi sebetulnya itu merupakan sebuah mindset ya, dan merubah bagaimana suatu perusahaan mengambil keputusan untuk merubah pola kerjanya. Dan yang ketiga adalah coba lihat apa yang inovasi-inovasi sekarang yang dilakukan oleh konsumen, baik itu individu atau komunitas. Kita bisa lihat sendiri bahwa semua orang sekarang mencoba untuk survive ya, dan banyak sekali sekarang inovasi itu dilakukan oleh komunitas-komunitas maupun keluarga-keluarga yang istilahnya kalau kita lihat dulu waktu kita kekurangan sanitizer, ada kemudian do it yourself sanitizer ya, bagaimana bikin sanitizer, kemudian bikin masker, ada yang jadi bisnis kuliner, kemudian jadinya banyak orang beli kebutuhan baru yang sebetulnya tidak kita perkirakan sebelumnya. Tapi kalau kita jeli, kita bisa lihat inovasi-inovasi ini merupakan opportunity tadi ya. Dan kemudian yang terakhir adalah perusahaan juga harus lebih berani ya. Jadi jangan hanya berpatok pada apa yang sudah kita jual atau apa ini brand kita. Perubahan ini cukup mendasar gitu. Jadi perusahaan juga harus berani untuk self reflecting dan kemudian adjust brand positioning dan juga perubahan produknya kalau perlu untuk bisa menyikapi perubahan yang terjadi di masyarakat. Oke, baik sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Iksan, Ibu Neneng dan juga Pak Budi atas waktunya. Accenture Indonesia dan Grab Indonesia. Demikianlah perbincangan kami bersama Accenture Indonesia dan juga Managing Director dari Grab Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Frida Lipina undur diri. Sampai jumpa.